Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kita dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang integer programming, metode dualitas, dan analisis sensitivitas. Nah, sebelum pemaparan materi dimulai, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, Loh Ketut Atnyaswari dari nomor absen 2, Niloh Komang Putri Laksmiani nomor absen 4, Nikadek Wiwi Mustika Putri nomor absen 9, Nyoma Sonia Septianti nomor absen 10, dan Nikadek Asti Tresnasari nomor absen 27. Materi pertama yaitu mengenai konsep integer programming. Jadi, integer programming adalah persoalan program linear atau linear programming, di mana pemecahan optimalnya harus menghasilkan bilangan bulat atau integer, jadi bukan pecahan. Integer programming merupakan salah satu metode optimasi dalam riset operasi yang dirancang untuk menyelesaikan masalah dengan variabel keputusan yang dibatasi sebagai bilangan bulat. Selanjutnya yaitu terdapat 3 jenis model integer programming menurut Taylor tahun 2001, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu program integer murni atau pure integer programming, yaitu program linear yang menghendaki semua variabel keputusan harus merupakan bilangan bulat non-negatif. Yang kedua yaitu program integer campuran atau mixed integer programming, yaitu program linear yang menghendaki beberapa, tetapi tidak semua variabel keputusan harus merupakan bilangan bulat non-negatif. Yang terakhir yaitu program linear biner atau zero-one integer programming, yaitu program linear yang menghendaki semua variabel keputusan harus bernilai 0 atau 1. Selanjutnya yaitu terdapat 4 sifat umum dari integer programming. Yang pertama yaitu fungsi tujuan. Persoalan program integer bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan, pada umumnya berupa laba atau biaya sebagai hasil yang optimal. Yang kedua yaitu adanya kendala atau batasan constraint yang membatasi tingkat sampai di mana sasaran dapat dicapai. Yang ketiga yaitu harus ada beberapa alternatif solusi layak yang dapat dipilih. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan dan batasan dalam permasalahan program integer harus dinyatakan dalam hubungan dengan pertidaksamaan atau persamaan linear. Materi selanjutnya yaitu mengenai metode solusi integer programming. Beberapa solusi dalam menghasilkan penyelesaian bilangan bulat atau integer yaitu yang pertama menggunakan metode pembulatan. Metode pembulatan merupakan suatu cara yang termudah, praktis, dan efisien dalam menyelesaikan masalah integer programming. Cara yang digunakan yaitu dengan membulatkan nilai variabel keputusan yang didapatkan melalui metode simplex biasa. Kemudian yang kedua yaitu metode cutting planes. Metode cutting planes merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear untuk variabelnya harus bulat, baik bulat murni maupun campuran, dengan penambahan batasan baru yang disebut dengan Gomori. Kemudian yang ketiga yaitu metode branch and bound. Metode branch and bound atau cabang dan batas adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk menghasilkan penyelesaian optimal program linear yang menghasilkan variabel-variabel keputusan bilangan bulat. Baik, di sini terdapat contoh kasus yaitu sebuah perusahaan manufaktur elektronik di flash memproduksi 2 produk kipas angin dan lampu gantung. Tiap-tiap produk tersebut membutuhkan 2 tahapan produksi yaitu penyolderan dan assembling. Penyolderan membutuhkan waktu 2 jam untuk lampu dan 3 jam untuk kipas angin, sedangkan assembling membutuhkan waktu 6 jam untuk lampu dan 5 jam untuk kipas angin. Perusahaan tersebut hanya mempunyai waktu untuk penyolderan 12 jam dan assembling 30 jam kerja per minggunya. Bila lampu gantung memberikan keuntungan sebanyak 7.000 dan kipas angin memberikan keuntungan sebanyak 6.000 per unit, formulasi keputusan produksi perusahaan The Flash adalah sebagai berikut. Maksimisasi profit sama dengan 7x1 ditambah dengan 6x2 yang ditujukan pada 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 12, ini mana x1 sama dengan lampu. Kemudian 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30, yang dimana x2 sama dengan kipas angin, yang dimana x1 dan x2 lebih dari atau sama dengan 0. Dengan metode linear programming dapat kita hitung bahwa solusi optimal dari The Flash adalah memproduksi 3/4 lampu dan 1/2 kipas angin. Perusahaan tidak bisa membuat dan menjual barang dalam bentuk pecahan, jadi kita menghadapi permasalahan integer programming atau pemrograman bulat. Pemecahan paling mudah dari program tersebut adalah dengan melakukan pembulatan atau run-off. Kita lakukan pembulatan menjadi x1 sama dengan 4 dan x2 sama dengan 2. Tetapi pembulatan tersebut di luar area kemungkinan produksi seperti yang terlihat pada grafik. Jadi pembulatan berikutnya adalah ke dalam area yang memungkinkan, yaitu x1 sama dengan 4 dan x2 sama dengan 1. Dari tabel di layar dapat kita ketahui bahwa solusi optimal dari permasalahan produksi tersebut adalah x1 sama dengan 5 dan x2 sama dengan 0 dengan total keuntungan 35.
Batasan integer ini menyebabkan keuntungan lebih rendah daripada solusi optimal dari linear programming. Hasil dari integer programming tidak akan pernah melebihi nilai keuntungan optimal dari solusi linear programming. Selanjutnya yaitu metode dualitas, di mana analisis dualitas dalam program linear adalah konsep yang menyatakan bahwa setiap persoalan utama atau primal memiliki persoalan lain yang disebut dengan dual. Solusi dari primal juga memberikan informasi untuk solusi dual dan sebaliknya. Bentuk dual ini tergantung pada pembatas, tanda, variabel, dan jenis optimasi dari persoalan. Ini ada perbandingan primal dan dual, di mana masalah primal terdiri dari koefisien fungsi batasan, maksimumkan Z, batasan I, bentuk kurang dari, bentuk sama dengan variabel xj lebih dari 0 dihilangkan. Sedangkan masalah dual, nilai karena fungsi batasan, minimumkan Y, variabel yi lebih dari 0 dihilangkan. Batasan J, bentuk lebih dari, bentuk sama dengan. Bentuk standar permasalahan primal adalah sebagai berikut. Mengoptimalkan Z sama dengan sigma N, J sama dengan 1, Cj, Xj. Tab batasan yaitu sigma N, J sama dengan 1, Ij, Xj kurang dari Bi untuk I1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan Xj lebih dari 0 untuk J1, 2, 3, dan seterusnya. Pemecahan persoalan primal terlihat pada koefisien baris Z pada integrasi tabel optimal yang dapat dilihat pada tabel berikut. Kondisi optimal adalah apabila semua koefisien pada baris C1 dikurang Z1 tidak ada yang bersifat positif, yakni Cj dikurang Z kurang dari 0 untuk J1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan Yi lebih dari 0 untuk I1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan menggantikan Zj, nilai-nilai Y dapat dicari dengan minimalkan Y0 sama dengan sigma M, I sama dengan 1, Bj, Yi. Dengan kendala sigma M, I sama dengan 1, Ij, Yi lebih dari Cj untuk J1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan Yi lebih dari 0 untuk I1, 2, 3, dan seterusnya. Bentuk tersebut lebih dikenal sebagai dual daripada primal. Sebagai konsekuensinya, nilai Z optimal atau maksimum pada masalah primal adalah Y0 minimum pada masalah dual. Sebagai masalah dual dapat ditulis sebagai berikut. Minimalkan Y0 sama dengan sigma M, I sama dengan 1, Pj, Yi dengan batas-batasan yaitu sigma M, I sama dengan 1, Ij, Yi lebih dari Cj untuk J1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan Yi lebih dari 0 untuk I1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, materi selanjutnya yaitu interpretasi ekonomi permasalahan dualitas. Dalam dunia ekonomi dan manajemen, pengambilan keputusan yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Permasalahan dualitas muncul dalam konteks linear programming atau program linear, yaitu metode matematis yang digunakan untuk menentukan solusi optimal dari suatu masalah dengan kendala terbatas. Nah, setiap masalah program linear atau primal memiliki pasangan yang masalah lain yang disebut dual. Kehadiran masalah dual bukan hanya bersifat matematis, tetapi juga memiliki makna ekonomis yang sangat berguna dalam menilai nilai suatu sumber daya dan efektivitas keputusan manajerial. Nah, selanjutnya ada konsep permasalahan dualitas. Dualitas dalam program linear dapat dipahami melalui dua poin utama. Yang pertama, hubungan antara primal dan dual. Masalah primal biasanya berbentuk maximisation problem atau misalnya memaksimalkan keuntungan dengan kendala berupa keterbatasan sumber daya. Nah, masalah dual biasanya berbentuk minimization problem atau misalnya meminimalkan biaya sumber daya dengan variabel yang mewakili harga bayangan atau shadow price dari masing-masing sumber daya. Nah, yang kedua itu ada interpretasi ekonomis. Variabel dalam masalah dual menggambarkan nilai ekonomis marginal dari sumber daya yang ada. Harga bayangan atau shadow price menunjukkan berapa tambahan keuntungan atau penghematan biaya yang diperoleh apabila satu unit sumber daya tambahan tersedia. Jika nilai bayangan suatu sumber daya bernilai 0, artinya sumber daya tersebut tidak menjadi kendala kritis sehingga penambahannya tidak memberikan manfaat ekonomis. Nah, dengan demikian, dualitas memberikan wawasan strategis bagi manajemen untuk menentukan suatu sumber daya mana yang paling berharga serta membantu dalam pengambilan keputusan alokasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis sensitivitas. Baik Bapak dan rekan-rekan semuanya, analisis sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui dampak atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter program linear terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Maka, analisis sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui dampak atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter program linear terhadap solusi optimal yang telah dicapai, yaitu ada tahapan penyelesaian masalah sensitivitas. Jadi, masalah sensitivitas dapat diselesaikan
diselesaikan dengan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada memformulasikan persoalan linear programming dalam sebuah model matematis dengan menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang kedua yaitu adalah pada fungsi pertidaksamaan, mengubah menjadi suatu fungsi persamaan dari lebih besar sama dengan minimum atau lebih kecil sama dengan maksimum menjadi sama dengan. Yang ketiga yaitu adalah gambarkan fungsi-fungsi tersebut ke dalam sebuah sumbu vertikal dan horizontal. Yang keempat yaitu adalah menentukan titik-titik penyelesaian yang memenuhi kendala dari berbagai kemungkinan. Yang kelima itu adalah menentukan daerah layak atau bisa disebut visible area, visible set atau iconvex set. Yang keenam itu adalah menentukan kombinasi solusi optimal. Yang ketujuh yaitu adalah kembali ke tahap paling awal dengan mengubah fungsi karena adanya perubahan seperti profit, jam kerja, jumlah produksi dan lain-lain. Yang kedelapan itu ada fungsi pertidaksamaan yaitu mengubah kembali menjadi sebuah fungsi persamaan dari lebih besar sama dengan minimum atau lebih kecil sama dengan maksimum menjadi sama dengan. Yang kesembilan yaitu adalah gambarkan kembali fungsi-fungsi tersebut ke dalam sebuah sumbu vertikal dan horizontal. Yang kesepuluh yaitu adalah menentukan kembali titik-titik penyelesaian yang memenuhi kendala dari berbagai kemungkinan. Yang kesebelas yaitu adalah menentukan kembali daerah layak atau visible area atau visible set atau convex set. Yang ke-12 yaitu adalah menentukan kembali kombinasi solusi optimal setelah perubahan angka pada fungsi atau kendala. Baik, ini adalah salah satu contoh kasus dari penerapan dalam program linear. Jadi untuk soalnya, perusahaan roti lezat memproduksi dua jenis roti, yaitu roti gandum dan roti tawar. Proses produksi kedua roti ini memerlukan dua bahan baku utama yang terbatas, yaitu tepung terigu dan gula. Ada beberapa hal yang diketahui, yaitu adalah keuntungan per unit, yang dimana roti gandum memiliki keuntungan 10.000 per unit, dan roti tawar memiliki keuntungan 8.000 per unit. Yang kedua yaitu adalah kebutuhan bahan baku per unit, yang dimana roti gandum membutuhkan 2 kg tepung terigu dan 1 kg gula, serta roti tawar membutuhkan 1 kg tepung terigu dan 2 kg gula. Serta untuk ketersediaan bahan baku yang dimana tepung terigu memiliki ketersediaan 80 kg dan gula itu 100 kg. Dan pertanyaannya yang pertama yaitu adalah jika keuntungan roti gandum naik menjadi 12.000 per unit, apakah solusi optimal atau jumlah roti yang diproduksi akan berubah? Yang kedua yaitu adalah berapa harga bayangan atau shadow price dari tepung terigu dan gula, apa maknanya? Dan yang ketiga yaitu adalah jika perusahaan bisa membeli tambahan 10 kg tepung terigu, berapakah kenaikan keuntungan maksimum yang bisa diperoleh? Baik, untuk penyelesaiannya kita mulai dari sisi kiri terlebih dahulu, yang dimana pertama-tama kita simulkan atau notasikan jumlah roti gandum sebagai X1 dan jumlah roti tawar sebagai X2. Jadi tadi juga sudah diketahui bahwa tingkat keuntungan atau bisa kita simpulkan sebagai Z itu ada 10.000 untuk roti gandum dan 8.000 untuk roti tawar. Maka akan muncul fungsi persamaan tingkat keuntungan atau Z sama dengan 10.000 X1 ditambah 8.000 X2. Dengan adanya hal itu juga akan muncul kendala bahan baku yang dimana sudah disampaikan tadi pada soal berapa kebutuhan bahan baku untuk masing-masing roti gandum dan roti tawar. Yang dimana kita mulai dari tepung terigu terlebih dahulu. Untuk roti gandum itu memerlukan 2 kg tepung terigu dan roti tawar memerlukan 1 kg tepung terigu, yang dimana adanya ketersediaan bahan baku tepung terigu itu sebanyak 80 kg. Makanya fungsi persamaannya itu adalah 2x1 sebagai roti gandum ditambah 1x2 sebagai roti tawar dan kurang dari sama dengan 80 yaitu ketersediaan tepung terigu yang ada. Selanjutnya yaitu adalah fungsi dari gula. Sama halnya seperti tepung terigu tadi, yang dimana roti gandum memerlukan 1 kg gula dan roti tawar memerlukan 2 kg gula. Serta untuk persediaan gula itu ada 100 kg. Jadi fungsi persamaannya yaitu 1x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 100. Dan untuk kendala yang ketiga yaitu ada x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Artinya jumlah roti gandum dan roti tawar itu tidak boleh kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita bergeser ke penyelesaian atau perhitungan yang berada di sisi tengah, yang dimana kita mencari mencari titik pojok atau intersection dan sumbu. Kita mulai dari cari X2 terlebih dahulu, yang dimana jika X1 sama dengan 0, kita pakai persamaan dari persamaan kedua, yaitu persamaan gula, yang dimana 1X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 100. Nah, di sini kan sudah diketahui bahwa X1 itu sama dengan 0. Jadi kita langsung saja pakai ke 2x2 kurang dari sama dengan 100. Jadi di sini diketahui 2x2 sama dengan 50 dengan tingkat keuntungan atau Z itu 8.000 dikali 50 hasilnya 400. Sedangkan kita mencari sekarang nilai X1-nya, yang dimana X2-nya itu kita jadikan 0. Kita pakai persamaan tepung terigu yaitu 2x1 ditambah 1x2 kurang dari sama dengan 80. Nah, 2x1 kurang dari sama dengan 80. Jadi untuk mencari nilai x1 di sini tertera 40, di mana mendapatkan angka itu. Jadi x1 sama dengan 80 dibagi 2, hasilnya itu x1 sama dengan 40 dengan tingkat
keuntungan atau Z 10.000 dikali 40 hasilnya 400. Nah, selanjutnya yaitu ada intersection kedua kendala, yang dimana kita ambil persamaan dari dua kendala ini dari persamaan tepung terigu dan gula. Yang dimana untuk tepung terigu itu 2x1 ditambah x2 sama dengan 80, dan untuk persamaan gula yaitu x1 ditambah 2x2 sama dengan 100. Nah, jadi di sini kami memutuskan untuk mengalihkan persamaan 2 atau persamaan gula dengan angka 2, yang dimana persamaan gula itu x1 ditambah 2x2 sama dengan 100. Itu kita kalikan 2, yaitu akan muncul persamaan gula yang terbaru, yaitu 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 200. Nah, setelah kita kalikan 2, persamaan 2 ini, setelah muncul juga persamaan gula yang terbaru, kita kurangi sekarang dengan persamaan 1 atau tepung terigu. Yang dimana persamaan tepung terigu itu kan 2x1 ditambah x2 sama dengan 80. Jadi kita kurangi persamaan gula yang terbaru ya, yaitu 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 200, kita kurangi dengan persamaan tepung terigu 2x1 ditambah dengan x2 sama dengan 80. Nah, langsung saja kita kurangi seperti biasa. 2x1 dikurangi 2x1 itu hasilnya 0, jadi tidak usah kita cantumkan lagi. Dan 4x2 kita kurangi dengan x2 itu hasilnya 3x2, dan 200 kita kurangi dengan 80 itu hasilnya 120. Makanya di sini ada tercantum 3x2 sama dengan 120. Nah, dengan ditemukannya hasil 3x2 sama dengan 200 ini, kita bisa menemukan hasil dari x2 itu berapa. Kita bawa x2 itu ke depan, jadi x2 sama dengan 120 itu tinggal dibagi sama 3. Hasilnya itu x2 sama dengan 40. Nah, dengan telah ditemukannya nilai x2 ini, maka kita dengan mudah untuk menentukan nilai x1. Dengan x1 sama dengan 80 dikurangi 40 dan dibagi dengan 2. Sama dengan kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 80 dikurangi 40 itu hasilnya 40, dan 40 dibagi 2 itu hasilnya 20. Jadi nilai dari x1 itu 20 dan nilai dari x2 itu 40, dengan tingkat keuntungan atau x sama dengan 10.000 dikali 20 ditambah 8.000 dikali 40. Ini masih sama kita pakai dengan rumus keuntungan yang di awal, yang dimana Z sama dengan 10.000 x1 ditambah 8.000 x2. Jadi di sinilah muncul angka 10.000 dikali 20 dan 8.000 dikali 40, dan mendapatkan hasil 200 ditambah 320 yang mendapatkan hasil 520. Jadi titik optimal awal adalah x1, x2 itu sama dengan titiknya 20,40 dengan tingkat keuntungan maksimum itu di 520.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yang tadi itu pertanyaannya, jika keuntungan roti gandum naik menjadi 12.000 per unit, apakah solusi optimal atau jumlah roti yang diproduksi akan berubah? Jadi untuk tingkat keuntungan yang terbaru yaitu Z sama dengan 12.000 x1 ditambah 8.000 x2. Jadi tingkat keuntungan yang terbaru yaitu sama saja kita hanya melihat dari 8.000 dan x2-nya saja, karena x2-nya saja yang diketahui itu bernilai 50. Jadi 8.000 dikali 50 itu hasilnya 400.000. Jadi intersection masih memberi nilai terbesar. Solusi optimal tetap pada titik awal yaitu 20 dan 40. Jadi kenaikan keuntungan roti gandum ke 12.000 itu tidak mengubah jumlah produksi optimal. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang dimana pertanyaannya, berapakah harga bayangan atau shadow price dari tepung terigu dan gula, dan apa maknanya? Nah, untuk penyelesaiannya yaitu karena kedua kendala ini terikat pada solusi optimal, maka kita dapat menentukan dual Y1 dan Y2 dari sistem. Yang dimana di sini ada dua persamaan. Yang pertama ada 2Y1 ditambah Y2 sama dengan C1 sama dengan 10.000. Dan persamaan kedua yaitu Y1 ditambah 2Y2 sama dengan C2 sama dengan 8.000. Nah, jadi tepung terigu atau Y1 itu menjadi 4.000 per kilogram, dan gula atau Y2 itu menjadi 2.000 per kilogram. Nah, jadi bila tersedia 1 kg tepung lebih dengan asumsi masih dalam rentang validitas, keuntungan maksimum itu akan naik menjadi 4.000. Bila tersedia 1 kg gula lebih, itu keuntungan akan naik menjadi 2.000. Selanjutnya kita akan langsung menjawab pertanyaan nomor 3. Yang dimana pertanyaan nomor 3 itu adalah jika perusahaan bisa membeli tambahan 10 kg tepung terigu, berapakah kenaikan keuntungan maksimum yang bisa diperoleh? Jadi akan muncul yang namanya keuntungan baru, yang dimana ini dapat dihitung dengan 520 tadi itu adalah nilai keuntungan optimal yang sudah kita hitung di awal tadi, yang itu dan ditambah dengan nilai 40.000 dari hasil yang sudah kita dapat sebelumnya, yang dimana hasil penjumlahan ini menjadi 560.000.
Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu riset operasional berperan penting dalam pengambilan keputusan yang optimal. Integer programming digunakan ketika keputusan harus dinyatakan dalam bilangan bulat, sehingga hasilnya lebih realistis dengan penyelesaian melalui metode pembulatan, cutting planes, atau brains and bone. Metode dualitas memberikan pemahaman matematis sekaligus interpretasi ekonomis melalui nilai bayangan atau shadow price untuk menilai efektivitas sumber daya. Sementara itu, analisis sensitivitas menunjukkan pengaruh perubahan parameter terhadap solusi optimal agar keputusan tetap handal. Ketiga konsep ini saling melengkapi karena mampu memberikan solusi optimal, makna ekonomis, dan ketahanan solusi sehingga relevan untuk mendukung keputusan manajerial yang efektif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata selama penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.